Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan PHBS Tatanan Rumah Tangga yang beranggotakan saya Desi Ratnasari, saya Aulia Rahmawati, saya Cynthia Nopianti, saya Desi Astuti, saya Cindy Fatika Sari Harunja, saya Bidadari, saya Andriani, saya Anissa Utami, yang akan dipresentasikan oleh kami semua. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang PHBS. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Dan selanjutnya itu ada manfaat rumah tangga sehat. Itu ada 2, bagi rumah tangga dan bagi masyarakat. Bagi rumah tangga ada 3, yaitu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Yang ketiga, anggota keluarga giat bekerja. Di bagian masyarakat ada 3 juga. Yang pertama, masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat. Yang kedua, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Dan yang ketiga, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Selanjutnya, peran kader dalam PHBS yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pendataan rumah tangga. Yang kedua, melakukan pendekatan kepada kepala desa atau lurah. Dan ketiga, sosialisasi PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berupa bidan, dokter, perawat, atau tenaga medis lainnya. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, karena tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Kedua, apa tanda-tanda persalinan? Ibu mengalami mulas-mulas yang timbul semakin sering, semakin kuat. Bila ada salah satu tanda persalinan, apa yang harus dilakukan? Segera hubungi tenaga kesehatan. Selanjutnya, apa tanda-tanda persalinan? Bayi tidak lahir dalam 12 jam semenjak terasa mulas. Apa peran kader dalam membina rumah tangga agar melakukan persalinan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan? Yaitu melakukan pendataan jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya dengan memberikan tanda seperti menempelkan stiker. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan memberi bayi dengan ASI eksklusif, di mana ASI itu sendiri merupakan cairan dengan kandungan gizi yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan si bayi. Nah, air susu ibu yang pertama itu kolostrum, di mana kolostrum itu sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. Habis itu, di ASI itu sendiri ada keunggulan. Yang pertama itu mengandung zat kekebalan untuk si bayi. Yang kedua, melindungi bayi untuk alergi. Nah, selain keunggulan, terdapat juga beberapa bagaimana cara kita memberikan ASI kepada bayi. Yang pertama, sebelum menyusui, ibu harus yakin mampu menyusui bayinya dan mendapatkan dukungan dari keluarga. Yang kedua, bayi segera ditetei atau disusui segera mungkin, paling lambat 30 menit setelah melahirkan. Yang ketiga, teteh atau susu bayi sesering mungkin sampai ASI keluar. Habis itu, ada cara untuk menyusui yang benar. Yang pertama itu terlebih dahulu ibu mencuci tangannya. Yang kedua, lalu membersihkan kedua puting susu ibu. Yang ketiga, waktu menyusui bayi sebaiknya ibu duduk atau berbaring dengan santai. Selanjutnya, ada manfaat memberikan ASI. Nah, manfaatnya bagi ibu sendiri. Yang pertama, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan si bayi. Yang kedua, mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Yang kedua, ada manfaat bagi si bayinya. Yang pertama, bayi lebih sehat, lincah, dan tidak cengeng. Habis itu, bayi tidak sering sakit. Selanjutnya, ada manfaat bagi keluarga. Yang pertama, praktis dan tidak mengeluarkan biaya. Yang kedua, tidak memerlukan waktu untuk menyediakan susu formula. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menimbang bayi dan balita setiap bulan. Nah, penimbangan bayi dan balita dimaksud untuk memantau pertumbuhan setiap bulan.
Penimbangan bayi dan balita dilakukan setiap bulan mulai umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Selanjutnya, apa tanda-tanda balita gizi kurang? Yang pertama, mudah sakit. Yang kedua, lesu dan lemah. Yang ketiga, mudah menangis dan rewel. Baik, selanjutnya ada beberapa macam gizi buruk pada balita. Yang pertama, kwashiorkor. Yang kedua, marasmus. Yang ketiga, marasmus kwashiorkor. Baik, selanjutnya apa manfaat penimbangan bayi balita setiap bulan di posyandu? Yang pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Selanjutnya, apa peran kader agar masyarakat mau menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu? Yang pertama, mendata jumlah seluruh bayi dan balita yang ada di wilayah kerjanya. Yang kedua, memantau jumlah kunjungan ibu yang datang untuk menimbang balita di posyandu. Yang selanjutnya adalah menggunakan jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa atau cemplung yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Apa saja jenis jamban yang digunakan? Yang pertama, jenis jamban cemplung, jamban tangki septik atau leher angsa. Bagaimana memilih jenis jamban? Yang pertama daerah yang cukup air. Yang kedua daerah yang padat penduduk karena dapat menggunakan satu lubang penampungan. Tinja tangki seperti septik digunakan untuk beberapa jamban. Satu lubang dapat menampung kotoran tinja dari 3-5 jamban. Mengapa harus menggunakan jamban? Yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Terus, apa aja syarat jamban sehat? Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Bagaimana cara memelihara jamban sehat? Yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Yang kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Yang selanjutnya, apa peran kader dalam membina masyarakat untuk memiliki dan menggunakan jamban sehat? Yang pertama, melakukan pendataan rumah tangga yang sudah dan belum memiliki serta menggunakan jamban sehat di rumahnya. Yang kedua, melaporkan kepada pemerintah desa atau kelurahan tentang jumlah rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat. Selanjutnya, makan sayur dan buah. Setiap anggota rumah tangga mengkonsumsi minimal 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Mengandung serat yang tinggi. Apa manfaat vitamin yang ada di dalam sayur dan buah? Yang pertama, vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata. Kemudian vitamin B untuk kesehatan tulang. Dan ada vitamin E untuk kesuburan dan awet muda. Manfaat makanan berserat yaitu mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan. Sayur dan buah seperti apa yang bagus untuk kita makan? Semua sayur bagus untuk dimakan, terutama sayuran yang berwarna hijau tua, kuning, dan oranye, seperti bayam, kangkung, daun katuk, wortel, kacang panjang, selada hijau, dan singkong. Manfaat pekarangan dengan menanam sayur dan buah, yaitu menyediakan sayur dan buah setiap hari di rumah dengan harga terjangkau. Perkenalkan sejak dini kepada anak kebiasaan makan sayur dan buah pagi, siang, dan malam hari. Selanjutnya, menggunakan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, kebersihan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar kita tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Selanjutnya, apa syarat-syarat air bersih itu? Yang pertama, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Yang kedua, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Yang selanjutnya, apa manfaat menggunakan air bersih? Yang pertama, terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, kecacingan, penyakit mata, dan penyakit kulit atau keracunan.
Dan selanjutnya, di mana dapat memperoleh sumber air bersih? Yang pertama, mata air. Yang kedua, air sumur atau air sumur pompa. Dan selanjutnya, bagaimana menjaga kebersihan sumber air bersih? Yang pertama, jarak letak sumber air dan jembatan dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Dan selanjutnya, apa peran kader dalam menggerakkan masyarakat untuk menggunakan air bersih? Yang pertama, melakukan pendekatan rumah tangga yang sudah dan belum memiliki kesediaan air bersih di rumahnya. Yang kedua, melakukan pendataan rumah tangga yang sulit mendapatkan air bersih. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mengapa harus mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun? Yang pertama, air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan. Pada saat maka kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Kapan saja harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun. Yang kedua itu setelah buang air besar. Yang ketiga, setelah mencoboki bayi atau anak. Apa sih manfaat mencuci tangan? Yang pertama itu membunuh kuman, penyakit yang ada di tangan. Cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama itu cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan memakai sabun. Yang kedua itu bersihkan telapak pergelangan tangan, selang-selang jari dan punggung tangan. Apa peran kader dalam membina perilaku cuci tangan? Yang pertama itu memanfaatkan setiap kesempatan di desa atau kelurahan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku cuci tangan. Misalnya, melalui penyuluhan kelompok di posyandu, arisan, pengajian, pertemuan kelompok, dasar, wisma, dan kunjungan rumah. Selanjutnya di sini itu apa aja sih jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Nah, yang pertama itu berupa kegiatan sehari-hari seperti berjalan kaki, berkebun, bekerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, dan membawa perbelanjaan. Habis itu berapa lama sih seseorang melakukan aktivitas fisik setiap hari? Nah, yang pertama itu aktivitas fisik dilakukan secara teratur, paling sedikit itu 30 menit dalam sehari. Yang kedua itu jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas fisik, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak. Nah, selanjutnya apa sih keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur? Yang pertama itu berat badan terkendali, bentuk tubuh menjadi bagus, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Nah, selanjutnya, apa sih peran keluarga dan kader untuk mendorong anggota keluarga melakukan aktivitas fisik setiap hari? Yang pertama itu memanfaatkan setiap kesempatan di rumah untuk mengingatkan tenaga tentang pentingnya melakukan aktivitas fisik. Tidak merokok di dalam ruangan. Setiap anggota keluarga tidak boleh merokok di dalam ruangan. Mengapa harus tidak merokok? Karena pertama, rokok ibarat pabrik kimia. Dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia berbahaya. Di antaranya paling berbahaya adalah nikotin, tar, dan karbon monoksida. Apa bahaya perokok aktif dan perokok pasif? Itu banyak sekali, bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, maupun kematian. Bagaimana cara berhenti merokok? Yang pertama, bisa berhenti seketika jika itu berhasil. Yang kedua itu menunda untuk merokok setiap 2 jam sekali. Yang ketiga yaitu mengurangi rokok, mungkin dari 10 batang menjadi 9 batang seperti itu, terus menerus sampai berhenti. Yang terakhir, apa peran keluarga dan kader dalam menciptakan rumah tangga tanpa asap rokok? Yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku tidak merokok kepada seluruh anggota keluarga. Yang kedua, menggalang kesepakatan keluarga untuk menciptakan rumah tanpa asap rokok. Yang terakhir, menegur anggota keluarga yang merokok di dalam rumah.